Karena kita tidak ingin masa depan pelajar-pelajar terutama di Kota Depok ini menjadi generasi kuper, generasi kurang gaul. Ya, 3 tahun masa SMA itu adalah masa-masa yang indah. 3 tahun masa SMP adalah masa-masa yang membangun karakter. 6 tahun masa SD, masa pengen jalan-jalan gak bisa? Apakah mereka akan menjadi generasi kuper? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi nih, waalaikumsalam. Menyikapi edaran dari Gubernur Jawa Barat Bapak KDM tentang larangan tur ke luar daerah ataupun larangan melakukan perpisahan, ini harus dikaji ulang dan diperhatikan. Karena kalau cuma alasannya mereka orang nggak mampu segala macam, bisa langsung ngomong dengan kepala sekolah. Atau kalau memang masalah biaya terkendala, bicara kepada kami juga bisa. Karena kita tidak ingin masa depan pelajar-pelajar terutama di Kota Depok ini menjadi generasi kuper, generasi kurang gaul. Ya, 3 tahun masa SMA itu adalah masa-masa yang indah. 3 tahun masa SMP adalah masa-masa yang membangun karakter. 6 tahun masa SD, masa pengen jalan-jalan gak bisa? Apakah mereka akan menjadi generasi kuper, generasi kurang pergaulan? Kalau di orang Depok ditanya Tasikmalaya aja kagak tahu, orang Depok ditanya Sumedang aja kagak tahu. Ini bagaimana? Artinya itu harus dikaji ulang. Kasihan para pihak sekolah ini pengen semua itu kan bisa membangun karakter lewat pengetahuan di luar kotanya. Ya, dan kedua, sebentar Bapak, ini Bapak ini tujuannya apa ya? Ini Bapak ini adalah aktivis pendidikan Depok. Oke, saya kasih pengertian ya Bapak ya. Apa manfaatnya study tour? Kok ngomong kalau nggak study tour nanti anak-anaknya menjadi kuper, anak-anaknya menjadi kurang gaul. Apa iya katanya nih ngomongnya gini? Apa iya nggak boleh jalan-jalan? Aduh, kurang paham nih orang nih. Ini bukan masalah nggak boleh jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan silahkan. Bahkan Kang Deddy ini nyuruh anak sekolah berangkat sekolahnya jalan kaki. Dengerin tuh, bukan nggak boleh jalan-jalan. Kamu mau jalan-jalan sama keluarga sana ke mall, mau beli kebutuhan sesuai kebutuhan, jalan-jalan mau ke katanya nanti nggak tahu apa Sumedang atau Purwakarta, ya boleh sana kalau mau Purwakarta. Ini kan konteksnya Kang Deddy ini melarang study tour dari sekolah. Kalau mau pergi study tour sendiri ya silahkan, nggak dilarang. Sama keluarga kek, sama RT kek, atau sama bapak dibiayain kek. Kok malah anak nanti menjadi kuper karena nggak study tour, anak menjadi kurang gaul. Emang Anda ini mendidik anak untuk menjadi gaul? Gue loh gaul. Aduh, didikan macam apa Pak? Anak itu dilatih untuk menjadi gaul. Kocak ini. Ada aja. Dibayar oleh siapa Bapak ini bisa berstatement seperti ini? Lucu tahu statementnya, diketawain masyarakat. Aduh, konteksnya apa? Ngebahasnya kemana? Anak-anak emang nggak boleh jalan-jalan. Kocak ya. Aduh. Ini gimana ini netizen ya? Silahkan komentar nih. Komentar sih kan coret-coret sebanyak mungkin di kolom komentar untuk Bapak ini nih. Cara pikirnya gimana gitu loh. Apakah mendidik anaknya menjadi seorang gaul ya? Biar gaul, anaknya tujuan bikin anak ya. Bikin anak itu tujuannya biar gaul. Bukan biar pintar, biar berbakti ke orang tua, berbakti kepada negara. Malah biar gaul. Study tour itu biar gaul. Ada. Boh lah Pak lah, terserah mau ngomong apa sana, saya males komentarnya. IQ-nya itu aduh. Sikapi larangan perpisahan, berilah inovasi dan improvisasi kepada pihak sekolah. Bagaimana euforia orang-orang yang baru lulus, bagaimana mereka memberikan ucapan terima kasih kepada para kepala sekolah atau guru-guru mereka. Itu wujud daripada mereka adalah yang santun dan sopan berterima kasih kepada guru-guru mereka, pihak sekolah. Untuk itu saya memohon dan mengajak Bapak KDM untuk lebih bijak lagi menyikapi pendidikan. Berilah keleluasaan kepada pihak sekolah. Karena kita ingat, guru dan kepala sekolah itu di sekolah itu tidak hanya 12 jam. Mereka bekerja 24 jam. Oke? Saya rasa itulah pendapatnya. Silakan Pak ini, Pak. Jadi
Oh, aku tahu ini tujuannya si bapak ini. Kok membawa-bawa guru? Akhirnya, yang pertama itu membawa anak ya untuk pancingan. Anak ini biar mendapatkan wawasan, study tour, mendapatkan ini itu. Ternyata dia membawa guru. Guru ini bekerja bukan hanya 1 jam, 2 jam, 12 jam di kantor. Jadi guru-guru ini butuh refreshing, butuh study tour, yang butuh guru ternyata. Oh, ini baru ketahuan Pak. Berarti yang menginginkan study tour itu guru-guru, bukan siswa-siswa. Ini yang terakhir kan guru-guru ini bekerja udah sibuk ngurusin anak, ngajar anak, butuh refreshing. Kami juga butuh. Ya silahkan, kalau memang para guru nih study tour untuk para guru aja, nggak perlu membawa-bawa siswa. Ya, ketika ada kecelakaan, ada apa sih masalah, ya silahkan guru-guru ini yang study tour, nggak mencelakakan anak, nggak mengorbankan anak-anak. Jangan mengatasnamakan siswa. Sebenarnya guru-guru yang pengen study tour, ya silahkan sana para iuran. Kenapa nggak mampu iuran? Saya menduga nih, ini menduga ya, diduga Anda ini nggak mampu untuk refreshing, nggak mampu untuk piknik, bayar sendiri tuh nggak mampu, jadi ngandalin para siswa yang pada iuran. Jadi cuman ikut dombleng doang, cuman ikut mobilnya doang, ikut masuk nggak bayar. Ini dugaan saya ya, karena statementnya udah ke arah situ. Kok lama-lama guru-guru ini udah capek mendidik bertahun-tahun, butuh refreshing. Ya kalau mau refreshing tinggal refreshing. Kalau memang persatuan guru atau grup guru atau komunitas guru, tinggal guru-guru aja. Kenapa harus menentang kebijakan ini? Tahu nggak sih tujuannya? Saya kasih tahu nih, kenapa study tour itu dilarang, perpisahan dilarang. Tadi membahas perpisahan juga nih, saya jelaskan lagi. Perpisahan katanya para siswa kan diajar dari kelas 1 SD sampai besar, sampai naik kelas, sampai lulusan. Nanti ketika perpisahan kan bisa mengucapkan terima kasih. Nggak perlu kalau mau mengucapkan terima kasih, katanya biar tahu apa sih attitude, biar tahu rasa terima kasih. Nggak perlu seperti itu. Kok beranggapan banget harus diterima kasih? Tanpa perpisahan pun bisa terima kasih. Tinggal ketika lulusan nampak rapot nih, menerima kelulusan nih, langsung berterima kasih. Udah kan beres, nggak perlu ada acara ini itu. Apa sih, saya duga Anda ini mendombleng untuk mencari hiburan. Tadi study tour pengen mendombleng, sekarang membahas perpisahan, nanggap ini karena pengen hiburan gratis. Itu dugaan saya ya, karena dari statementnya ini mencurigakan. Aduh, kocak sih. Saya kasih tahu nih, kenapa KDM melarang study tour, melarang perpisahan, melarang wisuda, untuk membantu para orang tua yang tidak mampu. Kalau yang mampu silahkan, mau study tour, mau perpisahan, mau nanggap apapun itu bebas sana. Yang penting jangan mengatasnamakan sekolahan. Kenapa kalau mengatasnama sekolahan? Takutnya ada oknum-oknum para guru sekolah, oknum-oknum di sekolahan ini yang ikut nimbrung doang tanpa iuran, hanya menikmati hasilnya doang, hanya menikmati hiburannya doang tanpa mengeluarkan duit. Itu tujuannya. Nanti akhirnya muncul stigma masyarakat yang seperti itu. Sekarang sudah banyak masyarakat yang seperti saya nih, udah bercuriga akhirnya ke kalian, ke para guru seperti itu. Ini maksudnya gimana? Akhirnya kan curiga nih masyarakat. Oh, ini guru paling mendombleng doang. Oh, ini ketika study tour, padahal yang ngajar gurunya satu. Ketika study tour bawa anak, suaminya, anaknya 3 ikut dibawa study tour. Jadi berpikiran masyarakat ini memikirkan bayar nggak itu, kan nggak tahu. Itu loh akhirnya menjadi jelek nama guru. KDM ini bertujuan baik, biar gurunya nggak disangka-sangka untuk korupsi, biar gurunya nggak disangka-sangka dombleng, biar gurunya nggak cuman ikut hiburan doang. Itu kan lebih baik. Kalau memang mau hiburan ya silahkan komunitas guru. Ini sih harus sekolah lagi ya. Bener, ini harus dibawa ke barak militer kok. Lanjut. Gubernur, mohon kebijakan ditinjau ulang karena
biar mereka nih anak-anak kita ini bisa punya cerita Ya. di masa lalu. Dia sudah berdharma wisata ya istilahnya. Iya, zaman dulunya. Nah, itu ada cerita lah. Ya. Jangan begitu dia dewasa tidak punya cerita yang indah-indah. Ya, jadi kelak Begitu ke Bapak depan, Gubernur. kelak ke depan Pak izin, kelak ke depan siswa-siswa ini juga punya kenangan manis bersama teman-teman dan Waduh. Dewan Guru. Seperti Bentar Bu, jangan ngomong dulu. Saya mau komentari bapak ini nih yang pakai baju loreng ya. Tujuannya biar anak-anak ini nanti punya cerita indah. Apakah cerita indah itu hanya di study tour dan perpisahan? Nggak ada cerita indah di dalam keluarga kah? Bisa dong. Bikin cerita indah di dalam keluarga. Ajak keluarga, ayo kita piknik, ayo kita ke mall, ayo kita jalan-jalan, ayo kita ketawa-tawa. Kan bisa indah. Atau nih ada paguyuban RT, ada acara kumpulan, ayo kita ngobrol bareng-bareng, cekakakan atau bikin hiburan, nanggap wayang kek, nanggap apa kek, dangdut kek. Udah kan, tahu tujuannya apa sih? Nggak tahu tujuannya tapi berkoar-koar, mengkritik. Diketawain, yakin diketawain ini orang-orang kalau mendengar. Kita lanjut, ibu ini menyerobot, mau ngomong apa lagi ibu? Pakai kerudung tapi kok ya pakainya kaos, mau ngomong apa lagi? Pakai jilbab tapi pakainya kaos ya, nggak tahu ini. Kita lanjut. itu Pak, karena dulu saat saya kecil pun SD aja saya sudah ada perpisahan. Masa sekarang kita nggak punya kenangan sih anak-anak kita. Yang penting selagi biayanya itu tidak membebani orang tua siswa, menyesuaikan. Izin ya Pak ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Merdeka, Pak Merdeka. Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Waduh, Gubernur Jawa Barat kita ini bos, lagi disenggol ini. Depan, belakang, kiri, dan kanan. Waduh, jadi apapun yang dilakukan sama Dedi Mulyadi selalu dikritik. Bahkan beliau turun ke kali aja dikritik. Segitu takutnya ya Dedi Mulyadi itu naik ya. Pada ketakutan Dedi Mulyadi itu menjadi RI 1. Iya, betul. Makanya yang nyenggol dia bukan orang biasa-biasa. Yang nyenggol dia kan rata-rata orang yang berseberangan kemarin di Pilpres dan Pilkada. Bahkan yang dari koalisi Indonesia Maju pun sudah ada yang mulai nyenggol-nyenggol Dedi Mulyadi. Tuh, karena takut. Gak usah takut bos, kerja aja dulu selama 5 tahun ini. Jadi jangan kebanyakan mengkaji. Kaji, rupat, kapan kerjanya kalau begitu? Sampai gubernur turun ke jalan, gubernur turun ke kali dikritik, disenggol. Yang lebih lucunya lagi, kalau mau nyewa konten kreator tuh, gak usah konten-konten kreator yang kemarin. Yang kemarin mendukung Anies tuh kebanyakannya tuh yang nyerang Dedi Mulyadi itu. Ya kan? Ya kan? Coba itu, perhatiin itu. Iya. Kemarin konten kreator mendukung Anies Baswedan, sekarang udah mulai nyerang Dedi Mulyadi. Iya. Bahkan sampai Rizik Syihab juga. Nyenggol Dedi Mulyadi. Tongki gituan. Gak usah takut, kita kerja aja dulu selama 5 tahun ini untuk rakyat. Jadi apa nih yang mau dibahas? Nah, iya. Kesalahpahaman dengan Hercules, barak militer, atau apa? Vasektomi, atau apa nih? Tulis di kolom komentar, biar kita bahas sekarang. Jangan pada lupa ngopi. NKRI harga mati. Ya, seperti itulah ya video-video yang saya tampilkan ya. Saya sudah malas komentar lagi di sini ya. Ini benar yang terakhir ya. Gubernur udah turun sampai ke kali masih dikritik. Nanti ketika gubernur nggak turun kemana-mana, duduk manis, tetap dikritik ya, serba salah. Dimana orang yang mau bertindak benar atau berbuat baik pasti ya tetap ada juga orang yang nggak suka. Benar kata Gus Dur ya, biarkan mereka-mereka yang tidak suka ketika kita mau berbuat benar. Acuhkan saja mereka-mereka, anggap aja mereka tidak ada ya. Itu kata-kata Gus Dur seperti itu kepada Kang Dedi Mulyadi. Makanya Kang Dedi Mulyadi sekarang masa bodoh, mereka mau ngomong apa tetap kerja ya. Yang penting bukti nyata, bukan sekedar omong-omong. Kalau memang kalian peduli ya silahkan turun. Mau nggak? Kalau nggak mau turun ya nggak usah komentar gitulah. Ya udah seperti itu ya. Sekiranya saya cukup gemes di sini ya. Banyak sekali yang membuat saya gemes ya. Mungkin kalian yang sependapat dengan saya juga gemes ya. Oke, maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan atau menyinggung. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dilimpahkan rezekinya. Sampai jumpa kita di video berikutnya. Bye.